Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Akmal Fauzan dari Universitas Gunadarma, jurusan Informatika, Fakultas Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hak cipta dan hak paten dari mata kuliah Legal Aspek Teknik Informatika. Pada pembahasan pertama, saya di sini akan menjelaskan apa itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk mengatur penggunaan terhadap karya yang ia hasilkan. Hak ini meliputi karya seni, karya sastra, karya musik, software, desain grafis, dan berbagai bentuk karya intelektual lainnya. Hak cipta melekat otomatis pada pencipta sejak karya tersebut dinyatakan dalam bentuk nyata seperti ditulis, direkam, digambar, atau diprogram. Meskipun otomatis berlaku, namun untuk penguatan bukti hukum, pencipta disarankan mendaftarkan karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI di Indonesia. Semisal, si pencipta hanya menyebarkan ciptaannya tersebut melalui media sosial. Itu hanya akan memperkeruh bukti ciptaan tersebut. Karena itu pun belum pasti kuat. Pasti mungkin ada orang lain yang sudah menciptakan karya tersebut, namun belum dipatenkan. Maka dari itu lebih baik didaftarkan ke DJKI. Lalu hak cipta diakui secara internasional melalui konvensi Bern, sehingga negara anggota konvensi otomatis saling mengakui perlindungan hak cipta tanpa perlu pendaftaran ulang. Namun, di negara-negara memilih yang belum menjadi anggota konvensi Bern tersebut, mungkin hak cipta tersebut belum berlaku secara otomatis. Lalu pada pembahasan kedua, saya akan menjelaskan apa itu hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atau suatu invensi di bidang teknologi seperti mesin, alat, proses, metode, atau formula baru. Paten sangat penting karena mendorong inovasi. Tanpa perlindungan paten, suatu penemuan dapat dengan mudah disalin oleh pihak lain, sehingga penemu berpotensi kehilangan hak ekonomi dan hak insentif untuk terus berinovasi. Lalu, pemegang hak paten dapat berupa penemu, individu, atau lembaga penelitian, atau institusi pendidikan, atau perusahaan yang mengembangkan inovasi tersebut. Hak paten baru berlaku setelah invensi didaftarkan, diperiksa, dan disetujui oleh negara. Masa perlindungannya untuk hak paten biasa itu hanya sekitar 20 tahun, lalu untuk yang hak paten sederhana itu hanya 10 tahun. Perbedaannya ada pada eh, invensi tersebut. Invensi itu kan suatu teknologi yang baru banget ditemukan atau baru diciptakan. Nah, itu bisa disebut hak paten biasa, masuk ke invensi tersebut. Lalu untuk yang sederhana itu seperti inovasi. Jadi kita hanya perlu mengembangkan suatu invensi tersebut agar menjadi lebih kompleks. Maka hanya diberi waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal pengajuan. Secara hukum, hanya berlaku di negara tempat penemuan tersebut didaftarkan. Jika penemu ingin perlindungan yang lebih luas, mereka dapat mengajukan melalui PCT atau Patent Cooperation Treaty untuk mempermudah proses pendaftaran di banyak negara. Namun, perlu dipahami bahwa PCT bukan pemberi paten internasional, melainkan sistem yang mempermudah pengajuan di berbagai negara sekaligus. PCT juga tak berkaitan dengan konvensi Bern, karena konvensi Bern digunakan untuk hak cipta, bukan hak paten. Untuk memperoleh paten di Indonesia, penemu dapat mendaftarkan invensinya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dengan melampirkan dokumen teknis, klaim invensi, gambar atau uraian invensi, serta mengikuti proses pemeriksaan substantif. Demikian penjelasan materi tentang hak cipta dan hak paten dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.